Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan PSBB transisi dilakukan karena dalam pelaksanaan PSBB 1 bulan terakhir berhasil menekan persentase kematian akibat virus corona. Meski sempat mengalami lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir, Riza mengatakan kasus yang aktif atau yang masih dalam perawatan medis sudah berkurang. Riza juga menegaskan operasi justisi tetap berjalan meski sudah memasuki PSBB transisi. Dan inilah data kasus positif COVID-19 Jakarta dalam kurun waktu 7 Oktober hingga 10 Oktober yang terus mengalami kenaikan rata-rata 1.000 kasus per harinya. Untuk lebih jelas tentang pemberlakuan PSBB transisi di ibu kota apa saja pertimbangannya, kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat petang Pak Riza. Selamat petang. Baik, Pak Riza, Pak Wagub, ini Jakarta kan angkanya masih tinggi, kasus harian penambahannya masih tinggi rata-rata 1.000 per harinya. Kenapa kok Jakarta tiba-tiba memutuskan diterapkan kembali PSBB transisi, Pak Wagub? Jadi kenapa Jakarta memperlakukan PSBB transisi dengan pelonggaran di beberapa unit kegiatan? Kalau kita mengacu data yang ada, yang kita miliki, dalam 14 hari terakhir, persisnya antara 25 September sampai 9 Oktober, itu peningkatan kasus aktifnya hanya 3,81% ya. Yang sebelumnya, 14 hari sebelumnya antara 11 sampai 25 September itu 9,8%. 2 minggu sebelumnya lagi, itu tanggal 29 Agustus sampai 11% itu sampai 63,63. Jadi ada pelambatan ya, peningkatan yang signifikan. Kalau kita lihat kurva ya, sejak pelonggaran itu di tanggal 5 Juni sampai dengan hari kemarin, 2 minggu kemarin sebelumnya memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Tapi 2 minggu terakhir ada pelambatan kasus aktif, didukung oleh jumlah persentase kesembuhannya meningkat sampai 82,3% dan angka kematian terus turun sampai 2,2%. R0-nya juga turun lagi sampai 1,07. Didukung lagi oleh berbagai fasilitas sarana prasarana yang terus kita tingkatkan terkait ruang ICU, laboratorium kita meningkat sudah mencapai 58 laboratorium dengan kapasitas sampel 11.917 ya. Baik. Juga didukung oleh rumah sakit rujukan sudah mencapai 98 rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta. Belum lagi tenaga kesehatan yang terus ditingkatkan, sarana prasarana lainnya. Pak Wagub, kan kalau misalkan ini 1 bulan pelaksanaan pengetatan PSBB apakah cukup untuk jadi acuan hasil evaluasi? Karena menurut epidemiolog idealnya 2 bulan bahkan hingga 3 bulan baru terlihat efektivitas PSBB-nya. Ya tapi kan semuanya ini memang kita kan evaluasi setiap 2 minggu, kemudian setiap minggu bahkan ada evaluasi harian ya, yang terus kita koordinasikan dengan para pakar, para ahli. Jadi ada hitungannya tersendiri secara khusus terkait pengambilan kebijakan. Prinsipnya Pak Gubernur, kami semua dalam mengambil kebijakan harus merujuk pada fakta dan data yang ada, juga masukan-masukan dari pakar epidemiologi dan juga dari sektor-sektor lainnya. Dan kami memberanikan diri melakukan PSBB transisi kembali dengan membuka beberapa unit kegiatan yang sebelumnya memang ditutup. Tapi dengan pengendalian yang ketat. Di antaranya semua unit-unit yang kita buka, kita minta didata ya, didata pengunjungnya atau jamaahnya. Pendataan ini penting bagi kita semua untuk memastikan kalau nanti ternyata ada yang terpapar di satu unit kegiatan, katakanlah di pabrik, di kantor, atau di restoran, bahkan di rumah ibadah, untuk memudahkan kita semua untuk melakukan testing, kontak tracing, pencegahan dan penanganan. Jadi sekali lagi pendataan ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan kesehatan dan datanya tidak diperkenankan diberikan kepada pihak manapun kecuali dinas terkait. Pak Wagub,
apakah tidak diperhitungkan, tidak khawatir nanti kalau misalkan kembali ada peningkatan kasus yang tidak terkendali? Terlebih kemarin Jakarta kan ada momen demo besar-besaran yang banyak melanggar protokol kesehatan, Pak Wagub. Ya betul, memang di beberapa hari kita ada demo yang cukup besar, ada 1.192 ya pendemo yang diamankan, dan jumlahnya lebih dari 50% itu bukan warga Jakarta, dan lebih dari 50% juga anak-anak remaja, bukan mahasiswa dan bukan buruh ya. Ini yang kami sayangkan. Dan ada 254 yang sedang didalami yang melakukan perusakan atau melakukan anarkis. Tentu ini kami sesalkan. Dan sudah dilakukan juga rapid test oleh Polda dan dinas terkait, dan ada 14 yang dinyatakan reaktif dan ditindaklanjut ke dinas kesehatan dan lain sebagainya. Iya. Jadi memang ada kekhawatiran kita, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi demo. Kita tidak melarang menyuarakan aspirasi, tapi kami minta aspirasi disampaikan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang, melalui pertemuan-pertemuan secara persuasif. Baik. Dan kalaupun terpaksa melakukan demo, kami minta diatur, jaga jaraknya, menggunakan masker, diberitahu. Dan sekali lagi mohon jangan sampai merusak fasilitas umum, apalagi fasilitas transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat. Baik. Banyak ya. Dan kami minta ini di masa pandemi COVID ini untuk tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Baik, yang juga jadi sorotan kabarnya bioskop ini akhirnya dibuka di Jakarta. Ini urgensinya apa, Pak Wagub? Kan kalau ruang tertutup itu justru tingkat penularannya, resiko tingkat penularannya semakin tinggi. Bagaimana nanti pengaturan, pengawasan untuk di bioskop, Pak Wagub? Ada beberapa unit ini buka seperti tempat wisata ya, Taman Mini, Ancol, dan Ragunan, tapi dengan syarat hanya 25%. Kemudian dibeli tiket secara online, ada pengaturan pendataan khusus dan protokol COVID yang ketat. Begitu juga di ruang fitness juga begitu, terbatas jumlahnya, hanya 25% dengan pendataan dan protokol COVID yang ketat. Termasuk bioskop memang kita buka ya mulai besok sampai tanggal 25 dengan ketentuan yang sangat ketat dan hanya diberi kesempatan maksimal 20%. Ruang-ruang bioskop itu harus para petugas menggunakan masker, face shield dan sarung tangan. Juga para penonton juga harus membeli tiket secara online, tidak diperkenakan makan di tempat bioskop. Secara prasmanan hanya boleh secara box begitu ya. Kemudian juga restoran yang dibuka sampai 50%, tapi kita minta ada pendataan dan jaga jarak sampai dengan 1,5 meter, 2 meter. Kecuali keluarga yang makan di restoran. Ya, ini banyak yang mempertanyakan soal nanti bagaimana ketika PSBB transisi, pengawasannya bagaimana? Karena ketika pengetatan PSBB saja kita keteteran untuk pengawasan personel terutama. Ini ke transisi lebih dilonggarkan lagi, artinya pengawasan akan lebih sulit, Pak Wagub, akan ekstra ini. Ya justru itu ya, jadi seiring dengan pelonggaran, itu artinya potensi orang keluar rumah meningkat, potensi orang kerumunan juga meningkat, dan pada akhirnya potensi penyebaran juga meningkat. Nah untuk itu sekali lagi kepada seluruh warga Jakarta, tetap sebagaimana yang disampaikan, tempat terbaik adalah berada di rumah. Sekali lagi tempat terbaik adalah di rumah, apalagi bagi anak-anak di bawah 9 tahun dan warga Jakarta yang di atas umur 60 tahun, kami minta untuk tempat di rumah. Hanya boleh keluar rumah bagi warga Jakarta untuk kepentingan yang penting dan mendesak. Itu pun harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Kami dari Satpol PP, dari Snaker, Dishub, dari Dinkes, didukung oleh aparat dari kepolisian dan TNI, juga ormas-ormas, untuk terus melakukan operasi justisi, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar seluruh warga yang ada di Jakarta patuh dan taat pada protokol COVID. Juga semua unit-unit kegiatan untuk patuh, taat, dan disiplin mematuhi protokol COVID.
Baik. Dan bagi mereka yang melanggar sudah ada Pergub 79 tentang denda progresif. Begitu juga unit kegiatan perkantoran, restoran, hotel, semuanya yang melanggar akan diberi sanksi mulai dari teguran, sanksi denda yang progresif, bahkan sampai dengan penutupan unit usaha atau unit kegiatan yang ada. Namun demikian sekali lagi kami minta pada masyarakat untuk terus patuh dan taat. Karena menurut para pakar 80% keberhasilan kita memutus mata rantai terletak pada kepatuhan dan disiplin masyarakat. Baik. Masyarakat sudah diberi kepercayaan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kembali leluasa beraktivitas. Ini yang harus dipegang, harus tingkatkan kesadaran patuh protokol kesehatan. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.